Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan 16 praktikum basis data lanjut dengan materi workshop PLSQL. Pendahuluan, PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PL atau SQL yang dikerjakan oleh Procedural Statement Executor dari PLSQL Engine dan SQL dikerjakan oleh SQL Statement Executor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PLSQL integrasi yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk source procedure. Peningkatan kinerja yaitu penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Modular yaitu bentuk modular kemungkinan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable yaitu PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel, konstanta, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dapat menggunakan struktur kontrol seperti loop, for, dan while. Dapat menangani error, yaitu error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL yaitu langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, atau dari PLSQL lainnya. Deklarasi variabel. Struktur PLSQL. Declare, variabel, kursor, user define exception, kemudian bikin SQL, PLSQL, kemudian exception, dan action dari sebuah exception, kemudian end, dan format deklarasi variabel adalah pengenal atau konstan tipe not null sama dengan default nilainya. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PLSQL yaitu dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Kemudian dapat berupa nested block, karakter, dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang, kemudian bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variable. Tanda garis miring berarti adalah running. Contoh PLSQL. Variabel sisi number declare A number, B number, kemudian begin. A sama dengan 100, B sama dengan 20,25. Sedangkan C sama dengan A ditambah B. Kemudian N, kemudian slash untuk running dari code ini. Kemudian contoh PLSQL yang lain adalah set server output on. Ini nanti akan menampilkan hasilnya. Declare A number, B number, C number, kemudian begin. A sama dengan 100, B 20,25, C A ditambah dengan B. Kemudian untuk menampilkan hasil dari C adalah menggunakan DBMS output line. A plus B sama dengan value dari C. Kemudian M dan running. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select, yaitu harus ditambahkan klase into, select column into variable from tabel, where
HTML, dan transaksi dapat digunakan insert, update, delete, kemudian commit, dan rollback. Contoh select dalam PL/SQL. Set server output on, declare jumlah tipe data number. Begin select count itu jumlah from tab nama tabel, kemudian tampilkan di BMS output line jumlah tabel sama dengan jumlah. Contoh select kedua, set server output on, declare gaji number. Begin select cell into gaji from EMP where name sama dengan Adam. Kemudian tampilkan menggunakan DBMS output line gaji Adam sama dengan gaji. Declare contoh DML, declare gaji number, bikin select cell into gaji from EMP where name sama dengan Adam, update EMP set cell sama dengan gaji where name sama dengan Scott. Penulisan struktur kontrol, pernyataan if, then, and if then, else, and if then, else, if, and if. Pernyataan case selector, when, kemudian diikuti dengan ekspresi then, dan else, kemudian hasilnya. Contoh if dalam PL/SQL. Set server output on, declare J number, jump varchar lengthnya 20, begin select count into J from tab. If J sama dengan 1, then J sama dengan 1. Else if J sama dengan 2, then J sama dengan 2. Else J sama dengan 3, then J sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian tampilkan di BMS output line jumlah tabel sama dengan J. Kemudian jump. Contoh case dalam PL/SQL. Set server output on, declare J number, jump varchar length 20, begin select count into J from tab, jump case J, when I sama dengan when 1, then 1, when 2, then 2, when 3, then 3, when 4, then 4, when 5, then 5. Kemudian N, kemudian tampilkan hasilnya menggunakan di BMS output line jumlah tabel sama dengan J. Control looping dalam PL/SQL lebih sederhana, yaitu loop yang terdiri dari pernyataan, kemudian exit, kemudian end loop, kemudian for loop, for, var, in, kemudian reverse, awal akhir, kemudian loop. Kemudian di dalamnya terdapat pernyataan dan diakhiri dengan end loop. Kemudian while loop, while kondisi, kemudian looping, pernyataan di dalamnya, dan end loop. Contoh for loop, set server output on, declare n number, begin for n in 1 to 10, kemudian loop di BMS output line n. Dan di sini akan menghasilkan value dari 1 sampai dengan 10. Tipe data record. Record yaitu tipe nama record is record, deklarasi variabel di dalamnya, variabel misalkan nama record, kemudian catatan bisa menggunakan atribut table.column %type atau table %row type. Contoh, tipe pegawai is record, nama varchar length 50, NIP varchar lengthnya 15, gaji mp.sal %type. Kemudian pegawai mp %row-type. Contoh tipe data record, set server output on, declare emp %row-type. Begin select into A from emp where name sama dengan Adam. Kemudian tampilkan hasilnya di BMS output line nomor sama dengan a.mp_num, di BMS output line nama sama dengan a.name, di BMS output line job sama dengan a.job, kemudian di BMS output line gaji sama dengan a.sal. SQL Cursor, suatu area memori yang bisa dibuka di setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis cursor, yaitu implicit dan explicit.
explicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, sedangkan explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implicit, lalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select. Explicit dibuat sendiri oleh programmer. Penggunaan declare, open, fetch, repeat, fetch, while not empty, close. Kemudian deklarasi yaitu kursor nama is, perintah select. Membuka yaitu open nama, membaca fetch nama into list variable. Kemudian nama rekodnya. Penutup adalah close nama, kemudian atribut kursor, percent is open, percent not found, percent found, percent no found. Contoh kursor, set server output on, declare nomor, number, nama, varchar 2, kemudian lokasi, varchar, lainnya 50, and tipe data number, kursor, D, is, select bintang from department, bikin open D, and sama dengan 1, log, fetch D into nomor, nama, lokasi, exit, keluar ketika when D percent not found, ketika D tidak ditemukan, kemudian tampilkan di DMS output line n sama dengan nomor, nama sama dengan 0, dan lokasinya juga sama dengan 0. Kemudian n-nya sama dengan n plus 1. Kemudian log dan close. Menangani kesalahan atau exception. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan, yaitu kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user menggunakan base application error. Jika eksepsi muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintaks exception when ekspresi or than pernyataan, when other than pernyataan. Contoh ekspresi misalkan cursor already open program, cursor already open, program error, invalid cursor, dan invalid number. Kemudian declare, contohnya adalah declare gaji emp.cell percentile, bikin select cell into gaji from emp where in sama dengan Scott. If gaji sama dengan 0, then raise application error minus 20.000, gaji Scott masih 0. Kemudian else, jika gaji tidak sama dengan 0, maka DBMS output line gaji dinaikkan sama dengan gaji dikali dengan 0,1 and if. Untuk mengakhiri if, kemudian exception. Nah, ini penanganan kesalahan when no data found. Ketika data tidak ada, maka then tampilkan DBMS output line tidak ada data. When other, ketika ada, dan DBMS output line terjadi suatu kesalahan, kemudian end proses. Nah, program nama dari blok file SQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis. Sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok file SQL standar. Kemudian modular dapat dipergunakan berulang-ulang. Dapat ditingkatkan atau dikembangkan. Kemudian mudah dalam maintenance. Membuat prosedur, create or replace prosedur, kemudian nama prosedurnya, is atau as, bikin program PLSQL yang akan dibuat, kemudian exception dari PLSQL, kemudian end. Contohnya adalah create or replace prosedur, namanya jumlah as d, number, jump, varchar, lainnya 20, bikin select count into j from tab. Jump sama dengan cache j, when 1, then 1, when 2, then 2, dan seterusnya sampai 5, kemudian end. Tampilkan hasilnya menggunakan DBMS output line, jumlah tabel, j, kemudian jump. Sama seperti sebelumnya, kemudian bagi jumlah, ini untuk memulai sebuah prosedur. Kemudian end. Membuat fungsi create or replace function, nama fungsinya, kemudian return type is atau as, kemudian bikin. Dilanjutkan dengan program PLSQL, kemudian kelihatan hasilnya.
fungsi adalah create or replace function bagi a number b number. Return number is begin. If b sama dengan 0, then return 0. Else return a dibagi b. Kemudian and if dan and proses. Selesai untuk praktikum 16.